Tokyo Revenger live action. Bagus sih, tapi sangat banyak banget tapinya. Hai gamers, para wibu denal, jumpa lagi bersama gua Admin Asura dan kalian sedang nonton Wibu Lokal. Hari ini gue mau ngebahas live action yang udah ditunggu banget sama para wibu dan tentunya sama mbak-mbak. Live action Tokyo Revenger akhirnya tayang di Indonesia pada 27 Oktober 2021. Kalau di Jepangnya sih udah dari tahun 2020, cukup lama ya. Gue nontonnya di bioskop dengan protokol dan peraturan yang udah berlaku. Gue harap kalian juga ngikutin protokol gitu ya. Jangan sampai tidak mengikuti, tidak scan, tidak pakai masker, jalan sembarangan. Ini belum aman ya. Oke. Ya udahlah, tanpa berlama-lama mulai aja reviewnya. Tentunya video ini akan mengandung spoiler yang menceritakan sedikit plot di dalam live actionnya. Jadi ya, spoiler alert, oke? Untuk plotnya sendiri ya 11-12 sama yang di manga atau animenya, tapi dengan beberapa modifikasi biar lebih sesuai. Contohnya di sini Takemichi, Maiki, Draken, dan lain-lain itu udah SMA, kagak SMP kayak di cerita aslinya. Menurut gua dengan modifikasi ini jadi lebih relevan, karena lu lihat tuh ya, omuk aktor-aktornya udah setua apa. Kalau mesti dibalikin ke SMP malah kagak logis ya kan? Oke, gua ceritain dikit plotnya biar yang belum nonton atau baca seri Tokyo Revenger tapi maksa nonton karena mas-mas cakep di dalamnya bisa lebih relate. Plotnya sendiri ngambil cerita dari awal sampai pertikaian mereka ngelawan geng saingan terkuat Toman saat itu sih, Mobius. Oke, gua mulai. Takemichi, pria dewasa yang gagal dalam hidupnya alias pecundang atau madsu, hanya mempunyai satu orang pacar selama hidupnya yang bernama Hina. Tapi tak lama berselang, Takemichi mengetahui Hina meninggal akibat perseteruan geng besar bernama Tokyo Manji dari stasiun TV. Sehari berselang setelah kabar kematian Hina, Takemichi didorong oleh seseorang saat berada di peron stasiun kereta. Dan saat itu, keretanya juga lagi jalan. Seketika, saat dia kematian dan bersiap untuk mati, malah balik ke 10 tahun lalu, waktu Takemichi masih SMA. Nah, di masa SMA ini adalah puncak kehidupan bagi Takemichi. Karena di masa ini dia bisa bermain dengan teman-teman gengnya, dan juga memiliki pacar yang imut namanya Hina tadi kan. Tapi, di masa ini juga ada hal yang mengubah hidup Takemichi menjadi yang kita tahu sebelumnya di masa depan. Mengetahui Takemichi kembali ke masa lalu, Takemichi bertekad untuk tidak akan lari, memperbaiki semuanya, dan menyelamatkan Hina dari kematian. Dan tentunya melakukan pembalasan dendam, karena udah jelas dari judulnya kan ada Revengers gitu ya. Kalau tidak ada balas dendam, percuma dong ya ditaruh Revengers. Apa yang mau dibales? Selebihnya lu mesti nonton sendiri karena bakalan spoiler abis kalau gue ceritain detail semuanya. Tapi gue sebagai manga reader yang taat ngerasa ini banyak banget yang di skip. Kalau di animenya gue belum nonton full sampai akhir, masih seperempat jalan lah. Tapi ya gue ngerasa beberapa di skip sih. Harusnya di manga sama animenya sama, dan banyak yang dimodifikasi juga biar lebih pas. Menurut gua ini wajar banget untuk cerita Tokyo Revenger dapat treatment kayak gini. Mengingat seri ini punya plot maju mundur yang panjang dan membingungkan buat sebagian orang yang punya monkey brain. Terus banyak karakter juga lama-lama. Jadinya kadang lu bisa aja lupa-lupa ingat karena wajahnya di manga tuh kadang mirip-mirip ya, nih orang-orang saking banyaknya itu mirip-mirip. Kalau nggak disebut namanya bisa aja lu lupa. Oke, lanjut. Buat joke dulu ya. Di sini yang jadi sentral joke-nya itu si Bakamichi atau ya Takemichi, si main karakter kita. Tapi ada juga beberapa kali malah ketawa gara-gara karakter lain kayak Maiki atau Draken. Overall cukup lucu. Walau ya kebanyakan tipikal joke Jepang yang sering bawa-bawa fisik, kayak kejedot lah, diikat-ikat lah, mulutnya ditutup lah, ya kayak gitu-gitulah. Oke, lanjut. Soundnya buat volley gua suka, asik semua, jelas dan bikin suasana jadi lebih dramatis. Yang nggak gua suka malah di bagian background musiknya, yang kadang nggak penting atau nggak pas aja musiknya sama kejadiannya. Jadi feelnya kurang aja, tapi buat berantem-berantemnya ya musiknya asik kok. Theme songnya juga asik, dengan judul Namae o Yobuyo, atau dalam bahasa Inggrisnya I Call Your Name dari Super Beaver. Gua dengerin di credit scene sampai abis karena ya lagunya emang enak sih. Buat cast-nya, rata-rata gue suka sama pemilihan aktor atau aktrisnya. Pas aja, tapi beberapa gue nggak demen sih. Kurang mirip atau nggak terlalu akurat ke manga sama animenya. Takumi Kitamura jadi Hanagaki Takemichi, penyanyi band yang beberapa kali gue nemu dia main dorama. Sebenarnya kasihan gue sama dia. Kenapa gitu? Orang secakep dia gitu harus meranin Bakamichi gitu. Ya, tapi dia mainnya bagus kok. Yuki Yamada jadi Ryuguji Ken. Ini wakil bos gengnya. Lebih mirip ke babysitternya Maiki sih. Udah sering main dorama juga. Tapi gue
Gua kenal dia dari serial Gokaiger yang tayang 2011. Dia jadi Gokai Blue, wakil kapten juga, kayak Zoro-nya One Piece gitu. Dia juga udah cukup khatam lah ya, jadi peran bocah berandalan gara-gara beberapa kali main di seri High and Low atau You Are Apple of My Eye yang versi Jepang. Ya peran-peran dia kebanyakan setipe sama yang dimainin sekarang, jadi ya udah jago lah ya. Ryo Yoshizawa jadi Sano Manjiro alias bos geng yang pendek. Sorry Mikey, jangan tendang gua. Sama juga dia itu pemain dorama, tapi gua tahu dia pertama kali pas dia jadi pemeran di Kamen Rider Forze 2012 pas jadi Kamen Rider Meteor. Oh ya, pas Doi ngelakuin Nuclear Kick-nya Mikey yang ikonik itu keren banget sih gue akuin. Mio Imada jadi Hinata Tachibana. Dia juga main di dorama. Gue sempat lupa awalnya, gue kira belum pernah nonton Doi. Ternyata gue udah pernah nonton pas dia main di Hana Nochi Hare. Ketika waktu dia muncul itu gue mikir gini, kok bisa gitu sih cakep ini sekarang, pangling gue anjir. Atau gara-gara dia cewek cakep satu-satunya yang diliatin sepanjang movie-nya. Ya intinya, tiap ada scene dia, gue seneng aja. Lucu plus cakep jir. Ya semacam angin segar lah, selain ngeliatin mas-mas cakep pada berantem. Bentar, ada Matsuka Moi juga di sini yang jadi ekstras. Ya, dia itu cosplayer cakep kesukaan gua. Oke, lanjut. Yosuke Sugino sebagai Naoto Tachibana, adiknya Hina yang ngebantuin misinya si Bakamichi. Pemain dorama tapi gua belum nonton doramanya. Jadi ya gitulah. Untuk aktingnya sendiri semua cukup oke lah ya. Paling yang agak kurang Mikey-nya. Kurang menurut gua pas Mikey itu di mode polos, tapi pas Mikey di mode tempur, Mikey ini keren banget. Ya Mikey banget. Lu tahu kan maksud gua Mikey banget? Ya kayak yang ada di manga sama animenya. Sisanya nggak begitu penting gue ceritain, soalnya porsi ngomong mereka dikit banget, kayak tidak penting gitu ada di sini. Kekurangan pertama menurut gue ada di bagian plot. Gue suka sih ada di modifikasi, tapi banyak juga yang di skip. Jadi bagi gue yang udah tahu ceritanya kayak gimana, jadi berasa kurang dapet aja apa sih yang mau disampaikan. Belum lagi endingnya bukan dibikin gantung, tapi malah dikasih modelan original ending gitu. Gue curiganya cuma buat promosi manga atau animenya aja, dan gak dilanjutin ke movie 2 jadinya. Terus dari main villain di sini kita ada si Kisaki Teta, kurang aja porsinya dan berasa kurang kejahatannya. Jadi kayak ngendalin boneka. Ya kalau pengen kayak gitu ya sembunyiin aja sih biar lebih misterius. Si Hanma Sujinya juga muncul buat seliweran aja beberapa kali, senyum-senyum. Ini buat apa coba? Bikin penasaran? Kagak anjir. Kalau kagak ada motifnya ya kagak bikin penasaran gitu. Jadi nggak ada fungsinya. Apa bedanya sama babang-babang ekstras lain kalau gini mah? Dua orang ini juga kurang mirip. Kisakinya kulitnya kurang gelap. Kalau si Hanma Sujinya itu tato yang ikonik banget di tangannya itu digambar pakai spidol ya. Bleber gitu anjir. Padahal tatonya Draken yang di kepala bagus loh. Terus kalau misal nih ya Hanma Suji yang perannya cuma seliwar-seliwar itu ada ya, ketawa ketiwi itu juga ada gitu. Mana Babang Baji, hei ya, Chifuyu gua mana gitu ya, good boy gua yang nemenin si Bakamichi mana gitu, kapten divisinya mana semua nih ya. Kok cuma ngeliatin Pah sama Mitsuya aja ya gitulah. Gua ngerasa bisa banget masukin karakter-karakter lain walau cuma jadi ekstras. Ya seenggaknya ada mereka lah, cuman ini kemana gitu, kayak kurang misterius gitu. Tampilin foto bareng Mikey yang lama, kayak buat musik juga beberapa kali background musiknya nggak cocok, nggak pas ya. Mending menurut gua ya nggak usah aja. Terus acting si Mikey ini minor banget menurut gua. Gue maklumin soalnya agak susah sih jadi Mikey yang polos dan serius. Apalagi karakter suaranya nggak terlalu tenggel nih aktor. Jadinya nggak terlalu konsisten. Kadang bisa pas banget, kadang juga miss. Terus ya banyaknya mas-mas ganteng yang meranin karakter-karakter penting di cerita ini bikin penonton, terutama mbak-mbak, itu teriak-teriak kecil. Oh iya, di tempat gue nonton kemarin, mayoritas itu yang nonton mbak-mbak. Buat shoot-shootnya gue suka. Beberapa close up dibikin intens sama apa yang mau disampaikan. Ada beberapa slow-mo yang oke. Pencahayaannya gue juga suka. Transisi gelap terangnya, suasananya yang mau disampaikan itu dapat banget. Ada special effect yang oke juga, not bad lah. Buat sensor logo manjinya di sini bukan dihapus juga, tapi di redesign. Kan, modifikasi lagi. Tapi gue suka kreativitasnya dan gak ngilangin apa yang mau disampaikan. Gue justru malah aneh, in movie dapat rating 13+. Tapi banyaknya darah, pisau, berantem di mana-mana gitu. Aneh gitu. Ini bayangkan kalau anak umur 13 tahun nonton terus nyontoh gitu, tanpa bimbingan orang tua. Harusnya tetap ada orang tuanya sih. Ya intinya gitulah, potensial banget nih live action. Tapi ya banyak tapinya, saking banyaknya malah ngurangin skor yang bakalan gua kasih nanti. Ada pesan moralnya yang bisa diambil di seri ini. Tapi ini spoiler banget. Selain mas-mas cakep yang pada berantem dan orang Madesu yang dapat kesempatan ngebaikin masa depan. Jadi, ini pesan moralnya. Jadi, lu rela gak sih nyelamatin satu orang tapi bikin mati banyak orang ke depannya? Alias, lu pingin nyelamatin satu orang tapi di perjalanannya malah melebar dan bikin banyak orang mati. Ups.
siapa yang bakal mati anjir. Sisanya, paling gue cuman iri aja pas Hina lagi nyemangatin si Bakamichi. Gue pengen disemangatin lagi nih. Lagi patah semangat juga nih. Tolong ya, yang cewek, jangan cowok. Oke, buat skornya gue kasih nilai 7/10 buat live action Tokyo Revenger ini. Karena banyak banget yang hit and miss. Tadi gue udah ceritain kenapa, tapi ya nggak sampai ke level jelek juga. Oke, lebih dikit lah. Atau 6/10 kalau lu bener-bener fans garis keras yang nuntut cerita 1:1 kayak yang ada di manga atau animenya, sama karakternya harus sama, harus 2 dimensi gitu. Nah, itu mungkin lu bisa kasih 6/10 atau lebih di bawah itu. Apalagi ceritanya kan ya itu nggak 1:1 ya, banyak yang dipotong, jadi lu nggak dapat intinya. Ya udah sih gitu aja. Makasih udah mau nonton video review live action Tokyo Revenger atau Tokyo Revenger live action, whatever. Tonton video wibu lokal yang lainnya juga. Jangan lupa like kalau lu suka, subscribe Klinston Studio, dan jangan lupa nyalain loncengnya juga biar kalian bisa cepet tahu kalau gua atau si Yami ada di sini untuknya poster. Ya intinya kalau kita upload video. By the way, kalau kalian pengen request gua harus ngebahas apa ke depannya, bisa live action, bisa anime, novel gitu ya, komik bisa ada komik, ini komik bisa gitu. Bisa tulis di kolom komentar atau ya cek Instagram gua. Buat kalian yang nggak tahu Instagram gua, follow Instagram gua @admin_asura ya. Dan semua yang terlibat dalam video ini di sini. Yaudah sih itu aja dari gua. Gua Asura pamit, dan untuk kalian semuanya, stay clean and sound. Bye-bye. Jangan close videonya dulu. Kalian gak lihat aku lagi pakai baju apa? Wibu Rokaru. Iya, ini adalah merch official wibu lokal dari Klinston Studio. Oh, kalian gak suka sama warna yang ini karena kalian wibu dan selalu ingin berbeda? Tenang, aku punya solusinya. Dan tada, versi lain dari baju wibu Rokaru. Sama kerennya, sama wibunya, dan ya sama harganya. Jangan ngaku wibu lokal kalau kalian belum pakai baju wibu Rokaru. Apalagi bentar lagi bakal banyak event di Jepangan. Mana baju wibu lokal kalian? Kalau kalian mau baju wibu lokal, buruan ketik di browsermu bit.ly/tokocs atau klik linknya di deskripsi di bawah. Iya, buruan beli karena stoknya terbatas, dan buruan beli karena aku juga butuh makan. Dan sekali lagi, bit.ly/tokocs. Di bit.ly/tokocs isinya bukan cuma baju wibu Rokaru, ada juga masker wibu lokal dan masker clean sound serta merch clean sound lainnya. Ayo buruan ke bit.ly/tokocs dan dapatkan baju wibu lokalmu sekarang.